Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Skakmat Tragis dengan Pion, Wislesu jungkalkan perlawanan Teimur Rajabov. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam babak semifinal turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, tepatnya pada hari pertama dan di match yang ketiga. Dan berkat kemenangan di match ketiga ini, maka untuk sementara Wislesu unggul dengan skor 2,5 berbanding 1,5 atas Teimur Rajabov. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 9 dunia asal Amerika Serikat dan keturunan Filipina, yaitu Wislesu, menghadapi perlawanan Grandmaster nomor 10 dunia asal Azerbaijan, yaitu Teimur Rajabov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wislesu menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2770 menghadapi perlawanan Teimur Rajabov yang menggunakan catur hitam dengan rating VD 2765. Wislesu memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Teimur Rajabov. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5 mengancam kuda dan ini dinamakan variasi Nesmedinov dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion G6 persiapan V1 gajah dan rokade pendek oleh Wislesu. Gajah G7 dan pion C3 membatasi agar gajah hitam tidak terlalu dominan di petak diagonal H8 hingga H1. Kuda F6 dan benteng E1. Rokade pendek oleh Teimur Rajabov dan pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Justru balasan dari Rajabov selanjutnya juga membuat pertandingan ini menjadi lebih kompleks di petak pusat dengan pion juga ke D5 sama-sama mengajak pertukaran pion di petak pusat baik oleh Wislesu dan Teimur Rajabov. Tentu keduanya mesti berhati-hati dalam menyelesaikan problem di petak pusat ini. Putih menjawab dengan pion E5 dengan tempo ancam kuda hitam dan kuda pindah ke E4. Lalu gajah pukul kuda di C6 dan pion pukul gajah di C6. Gajah E3, lalu pion C pukul D4 dan pion C juga pukul D4. Menteri B6 mencoba mendapatkan pion lemah putih di petak B2 dan menteri C1 melindungi pion A5, kuda C3 mengajak pertukaran kuda yang diterima oleh hitam Kuda pukul kuda di C3 dan menteri pukul kuda di C3. Gajah F5, pion B3, benteng F ke B8, kuda D2, pion H5, pion H3, benteng C8 dan benteng A ke C1. Gajah F8 di sini dilakukan langkah pion A3 oleh seorang Wislesu. Kita lanjutkan. Benteng A ke B8 mengancam pion lemah putih sebanyak 2 kali di petak B3. Maka jawaban dari putih adalah dengan menteri mundur ke B2. Menteri tidak bisa pukul pion karena masih ada kuda yang melindunginya. Menteri ke D8 tujuannya jelas ingin mengancam menteri putih secara tidak langsung dengan keberadaan benteng hitam yang sama-sama di lajur B. Benteng C3 semakin memperkuat posisi pion putih dan menteri D7. Benteng E ke C1, lalu pion F6 mengajak pertukaran pion. Apa jawaban putih? Dengan benteng C5. Benteng B5 mengajak pertukaran benteng. Lalu di sini Wislesu melangkahkan pion ke A4 untuk mengancam benteng hitam. Mau tidak mau, suka tidak suka,
hitam mesti melakukan langkah benteng pukul benteng di C5 dan benteng pukul benteng di C5. Gajah pukul pion di H3. Ini lumayan ya langkah kombinasi dari seorang Temur Rajabov yang cukup bagus. Namun sebenarnya ini juga salah satu langkah yang membuat Temur Rajabov menjadi kalah nantinya karena kalah secara perwira. Kita lanjutkan ya, gajah pukul pion, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion. Namun sebenarnya langkah ini penting apabila Temur Rajabov bisa memaksimalkannya dengan kemenangan di posisi ini juga. Namun sayangnya Rajabov tidak mampunya sampai langkah-langkah berikutnya untuk menaklukkan perlawanan Wesley Su, sehingga permainan menjadi berbalik untuk kemenangan Wesley Su. Kuda F1 dan pion F pukul E5, pion D pukul E5. Gajah G7 mencoba mengancam pion putih, lalu menteri ke D4. Menteri E6 mengancam pion 2 kali. Jelas pion ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau melangkah gajah ke F4 malah nanti jadi buang-buang tempo ya. Oleh karena itu, di sini putih melihat ada peluang dengan memukul pion gratis hitam di A5, lalu hitam menjawab dengan gajah pukul pion gratis di E5 dengan tempo ancam menteri. Menteri pindah ke H4 dan benteng F8. Benteng A7 mengancam pion lemah hitam 2 kali dan gajah D6 melindungi pion. Pion B4, benteng F3, benteng A8 skak, raja F7, gajah H6 mengincar ya, skak benteng di petak F8. Menteri E2 melindungi benteng, langsung saja benteng skak di F8. Raja berpindah ke E6, benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng. Gajah E3 dan raja D7. Pion A5, raja C8. Gajah C5 mengajak pertukaran gajah. Gajah ke F4 menghindar ya. Menteri pukul pion di E7 dan menteri skak di G4. Sebenarnya ini situasi yang sangat riskan bagi seorang Wesley Su. Kita lihat jika misalkan ya di sini raja berpindah ke sini, menteri skak, raja berpindah, maka di sini jelas posisinya sangat tertekan. Bisa dilakukan dengan langkah bolak-balik. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini, jawaban dari putih adalah dengan kuda melangkah ke G3 untuk menghindar dari potensi draw ya di permainan ini. Karena jelas, karena kalah perwira, Temur Rajabov tentu akan dengan senang hati untuk mengajak draw di laga ini. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion di G3 skak. Di sini akan terjadi skak-skak terus ya. Raja berpindah, menteri skak di D3. Raja pindah ke F2, menteri skak lagi di D2. Raja F3 dan menteri skak lagi di D1. Raja F4, menteri skak lagi di G4. Raja E5, menteri skak lagi di E4. Dan raja F6. Menteri pukul menteri di E7 dengan tempo skak. Dan raja pukul menteri. Ini kita lihat suasananya sangat seru ya di papan. Karena pion-pion hitam juga sangat berbahaya. Ada 2 yang mau promosi. Pion H4, raja D6. Pion H3, gajah G1 membuat pion hitam untuk sementara waktu tidak bisa ya melangkah ke petak H2. Pion D4 dan raja pukul pion di C6. Pion D3, lihat betapa berbahayanya pion-pion dari hitam. Namun santai saja dari seorang Wesley Su dengan melangkah pion A6. Di sini hitam melangkahkan raja ke B8. Apa jadinya jika pion maju terus? Maka putih juga akan pion maju terus. Setelah pion promosi menjadi menteri terlebih dahulu, di sini sia-sia saja. Karena di sini akan ada skakmat ya dengan pion berubah promosi menjadi menteri dan langsung skakmat.
Oleh karena itu jelas di sini tidak akan pion melangkah ke D2, melainkan raja ke B8. Pion B5, pion D2. Kita lihat suasananya makin sangat kacau bagi pertahanan hitam. Tetapi ternyata putih atau Wesley Su berhasil menemukan skakmat dalam 2 langkah ke depan dengan cara pion skak di A7. Setelah raja pindah ke A8, coba para pecinta catur sekalian tebak 1 langkah terakhir dari Wesley Su yang membuat Timur Rajabov menyerah. Ya, langkah itu simpel saja dengan pion ke B6, dan di dalam situasi seperti ini Timur Rajabov memutuskan untuk resign dari permainan ini. Karena jika permainan dilanjutkan, maka pion hitam tentunya promosi menjadi menteri, namun sia-sia saja karena setelah pion melangkah ke B7, maka pertandingan ini berakhir dengan kemenangan skakmat dari Wesley Su. Ya, ini merupakan proses skakmat yang sangat indah ya, yang dirancang oleh seorang Wesley Su. Dirinya tidak takut sama sekali dan sudah memperhitungkan dengan matang apabila pion hitam promosi menjadi menteri. Kemenangan yang sangat bagus dari Wesley Su untuk sebagai bekal di hari kedua untuk mencoba bermain bagus lagi dan atraktif lagi untuk menghentikan perlawanan Rajabov yang memang bermain dengan sangat baik dari babak awal ataupun di turnamen-turnamen sebelumnya yang berkategori Champions Chess Tour. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.